Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kreator Amatir. Kita akan lanjut ke ceritanya, ke episode ke-10 dari kisah Susi dan juga Dewi yang memiliki mata batin yang terbuka. Di mana kali ini Dewi akan menceritakan pengalamannya menyelamatkan korban dari pembegalan. Sebelum kita ke ceritanya, saya mohon untuk teman-teman semua untuk mendukung dan mengembangkan channel ini agar saya semangat membuat konten ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Sebelum aku menceritakan kepada Susi, alangkah baiknya kalau kita berkenalan. Perkenalkan, namaku Dewi Nurhasana. Panggil aja aku Dewi. Aku anak dari pamannya Susi. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke ceritanya. Jadi begini kak, semalam setelah aku bantuin kakak, aku mendengar ada bisikan yang memanggilku untuk menolong orang itu. Dia korban pembegalan beberapa hari yang lalu. Menurut dia dibegal lalu dianiaya dan diperkosa. Lantas kemudian dia dibunuh dengan kejinya kak. Dia datang meminta aku untuk membantu menguburkan jasadnya secara layak. Jasadnya masih berada di dalam jurang di lereng gunung sebelah selatan sana. Sebelum ku bantu, seperti biasa aku minta dia menceritakan kejadian penodongan. Dia pun bercerita, namanya Asih, gadis cantik berusia 19 tahun. Aku Asih, ini ceritaku. Sehari sebelum kejadian, aku hendak pergi ke pasar untuk membeli sayuran untuk jualan kecil-kecilan di rumah. Aku berangkat jam 4 subuh supaya sayuran gak kehabisan. Pada saat aku keluar kampungku, seperti ada beberapa motor yang mengintaiku dan memperhatikanku. Namun aku tak mencurigai karena di kotaku biasanya gak pernah ada yang namanya begal. Kulanjutkan perjalanan dengan sesekali aku bernyanyi untuk menghilangkan rasa takutku. Namun setelah sampai ke tempat yang sangat sepi, dua motor itu mendahului dan memberhentikanku di tengah sepinya jalan, dekat hutan di lereng gunung. Lalu mereka mengitariku dan meminta aku menyerahkan motor yang kukendarai. Namun aku menolaknya dengan memberi sedikit perlawanan dan berteriak sekencang mungkin. Namun saking sepinya dan jauh dari pemukiman, tak ada satupun yang mendengar teriakanku. Dengan ku memberi perlawanan, keempat orang itu semakin marah dan dengan paksa aku dijambak dan diseret ke dalam hutan oleh dua orang tersebut. Dua orang lainnya menunggu di jalan untuk mengamankan motor-motor mereka beserta motorku. Setelah sampai di dalam hutan, aku mulai dianiaya, mulai dipukul menggunakan tangan kosong, ditendang sampai salah satu dari mereka memukulku menggunakan
batang pohon yang ada di sekitar tempat itu. Sampai akhirnya aku tak bertenaga dan kemudian aku pun tak sadarkan diri. Setelah melihat aku tak sadarkan diri, lalu mereka membuka pakaianku satu persatu. Mulai dari jaket, baju luar, baju dalam, bahkan sampai celana dalam, semuanya mereka lepas. Sampai aku terlihat tak menggunakan sehelai benang pun. Satu persatu mereka menyetubuhi aku secara bergantian. Setelah mereka berdua puas menyetubuhi aku, mereka pergi. Dan kemudian datanglah teman mereka yang 2 orang lagi dan memperlakukanku sama seperti yang 2 orang sebelumnya. Aku disetubuhi secara bergantian. Namun pada saat orang terakhir hendak menyetubuhiku, aku bangun dan memberontak sebisa mungkin. Namun tenagaku tak cukup kuat untuk membela diri ini. Akhirnya ada benda tajam yang aku rasa mengenai pinggangku. Lantas kulirik, ternyata temannya menusukkan pisau runcing tepat di pinggang sebelah kiri. Dan berkali-kali dia menusukkan pisau di bagian anggota tubuhku. Mulai leher, perut, sampai ke alat vitalku ditusuknya. Sebelum ku mati, sempat kuucapkan kalau hidup mereka tidak akan bisa tenang, karena aku akan menuntut balas akan perbuatan mereka. Setelah mendengar ucapanku, mereka lalu menggotong dan membuangku ke jurang yang ada di dekat tempat kejadian. Dengan benturan-benturan batu dan pohon, akhirnya aku menghembuskan napas terakhir di dalam jurang itu. Karena tempat itu tergolong sepi, jadi tak ada satu orang pun yang mengetahui jasadku di tempat itu. Lalu arwahku yang belum tenang, aku mencari manusia-manusia laknat itu. Setiap malam aku selalu menampakkan wujud di tempat itu untuk mencari manusia biadab itu. Tak banyak orang yang kalang kabut melihat penampakanku, dan tak sedikit pula terjadi kecelakaan di tempat itu. Tepat 3 hari setelah kejadian itu, aku melihat salah satu orang yang menusukkan pisau ke tubuhku melintas di tempat itu. Lalu aku melintas di hadapannya dengan mendadak, dan seketika manusia biadab itu terjatuh. Lalu kudekati dia, bermaksud supaya dia masuk ke dalam hutan tempatku dianiaya itu. Setelah dia masuk hutan, dia terus berlari ke dalam hutan. Namun dia berlari ke tempat yang berbeda dari tempat kejadianku dianiaya. Dan akhirnya dia tersandung akar dan terjatuh ke dalam jurang. Tubuhnya tertusuk oleh batang pohon yang runcing. Dan seketika dia tewas. Satu orang telah menerima balasanku, ucapku sambil tertawa puas. Hari kelima pasca kejadian penganiayaanku. Di hutan sebelah selatan tempat kejadian penganiayaanku, ada seorang warga sedang membuat jebakan binatang buas. Namun tujuanku bukanlah orang itu. Malamnya, 2 orang yang memukuli dan menyetubuhiku melintas di jalan itu. Kupanggil-panggil mereka berdua tanpa menampakkan
wujudku. Kupancing mereka masuk ke dalam hutan sebelah selatan. Setelah mereka masuk, dari belakang kutampakkan wujudku. Dengan kaget kedua orang itu lari kalang kabut, sampai salah satu orang itu tersungkur ke dalam jebakan hewan buas itu. Dengan seketika tali pun terangkat ke atas dan mencekik orang itu. Temannya sangat panik dan tak menghiraukan temannya yang sudah tergantung di atas pohon dan terus berlari dengan tanpa arah. Lalu kemudian dengan meleng dia menabrak sebuah pohon dengan dahan yang sudah terpotong, dan dahan itu menembus bagian wajah orang itu. Seketika orang itu pun tewas. Lalu ku tersenyum dan tertawa melihat manusia-manusia biadab itu tewas. 3 manusia biadab sudah mendapatkan balasan perbuatannya sendiri. Tinggal 1 orang lagi yang akan menerima pembalasan dariku. Namun kenyataannya tak sesuai yang aku harapkan. Orang terakhir yang akan aku balaskan dendamnya malah sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib. Dan pada saat itu juga aku teringat nasihat almarhum Bapak yang sudah meninggal. Bapak pernah bilang, janganlah kamu jadi orang pendendam. Seberapa penderitaan yang kamu hadapi, maafkanlah mereka. Jangan sampai kamu meninggal dengan membawa dendam. Teringat akan hal itu, aku maafkan manusia biadab itu. Lalu ku pergi ke suatu tempat dengan harapan akan ada yang membantu memakamkan jasadku yang sudah 7 hari di dalam jurang. Makanya aku berteriak dan meminta tolong, dan akhirnya kamu mendatangiku di sini dan hendak membantuku. Kita lanjut ke Dewi. Di sini Dewi yang melanjutkan ceritanya kepada Susi. Lalu aku pergi ke tempat jasad dia berada, namun keadaannya malam, Kak. Aku gak mau mengambil resiko, makanya aku minta bantuan ayah temanku untuk menyelidiki kasus ini. Karena ayah temanku adalah seorang polisi, jadi aku meminta bantuan dia. Singkat cerita, tidak lama ayah temanku beserta anggotanya datang ke tempat kejadian. Dengan petunjuk asih, aku menunjukkan bahwa ada mayat di dalam jurang itu. Dan kemudian anggota kepolisian menuruni jurang itu. Dan benar saja, ada mayat di situ. Mayat perempuan dengan keadaan yang sangat mengerikan, dengan wajah berlumuran darah yang sudah menghitam mengering, dan beberapa tusukan di tubuhnya, bahkan sampai ke alat vitalnya. Kemudian aku tunjukkan kembali mayat pelaku itu. Setelah semuanya dievakuasi, aku pun dimintai keterangan di kantor polisi. Aku jelaskan semuanya, namun para polisi itu tidak dapat menerima keteranganku. Maklum, hal seperti ini tidak akan mudah ditangkap oleh orang biasa. Lalu ku minta asih memegang pundakku dan meminta polisi itu memegang tanganku. Dan beberapa polisi itu bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Bahkan polisi itu pun melihat orang yang sudah tertangkap adalah pelaku penganiayaan Asih salah satunya.
Kemudian polisi itu memanggil pelaku yang selamat dan minta kejelasan akan hal ini, dan pelaku itu pun mengakui semuanya. Dan aku pun diizinkan untuk pulang. Namun salah satu dari mereka meminta aku untuk bersedia membantu mereka apabila ada kasus-kasus seperti ini, dan aku pun mengiyakan. Dan paginya mayat Asih pun dimakamkan secara layak. Namun aku tak bisa hadir di pemakaman almarhum Asih. Setelah di kantor polisi, aku putuskan untuk pulang karena ada satu urusan lagi yang harus aku selesaikan. Urusan apa lagi, Wi? Tanya Susi. Lalu Paman Didi tahu akan kelebihanmu? Tanya Susi lagi. Ayah dan ibuku sudah mengetahui kelebihanku dari semenjak aku kecil, Kak. Mereka bilang kakek akan memberikan kelebihannya kepada cucu-cucunya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun kelebihanku gak akan bisa diturunkan ke anak-anakku kelak, karena kelebihan ini akan turun kepada darah dari ayah-ayah kita, Kak. Aku juga gak yakin kalau Kak Susi gak memiliki kelebihan sepertiku. Susi tak menjawab apa-apa, entah karena memang gak memiliki kelebihan atau gak mau mengakuinya. Namun aku tak memaksa Kak Susi untuk menceritakan kelebihannya. Lalu Kak Susi meminta aku melanjutkan ceritaku tentang kejadian tadi. Ya, kejadian tadi siang di dekat rumah kos yang akan Kak Susi tempati. Sebelum aku menceritakan, aku menghela nafas terlebih dahulu. Dan Kak Susi pun setia mendengarkan ceritaku. Mungkin cerita berikutnya kita akan ceritakan di episode berikutnya ya, teman-teman. Dan kali ini cukup sampai di sini. Dan bagi teman-teman semua yang suka dengan ceritanya, silakan tinggalkan jejaknya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan juga nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru video dari channel ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Dan sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.